Sekitar ya 56 bundle. Saya nggak ingat persis lembarnya berapa gitu. Tapi itemnya itu sampai 56. 56 item Pak ya? 56 bundle. 56 item yang disita malam ini termasuk mobil dan sepeda motor. Jadi KPK membawa 56 buah item dokumen yang disita dari dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Fast Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat. Kita coba mereaksi atau merespon daripada kehidupan hedonis para pejabat negara dan keluarganya. Sama-sama kita perhatikan terakhir ini semenjak kasus David ini akhirnya publik menjadi terbuka dan warganet terus memberikan informasi tentang orang tua dari Mario ini, Samuel Aluntri Sambodo, eselon 3 dari Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dan berkembang sampai ke Bea Cukai yang ada di Jogja, sampai dengan BPN yang di Jakarta. Artinya masyarakat sekarang ini sangat menyoroti daripada kehidupan hedonis para pejabat negara yang bisa diukur dari gajinya lewat LHPKN, tapi memang LHPKN yang dibikin oleh KPK ini hanya sebatas data, tapi tidak ada sanksi hukum atau apapun. Sehingga ini menjadi celah dengan berbagai macam cara para pejabat negara, mulai dari korupsinya hingga pencucian uangnya. Bayangin temuan yang terakhir ini, yang awalnya cuma sekian puluh miliar, malah informasi terakhir bisa dikatakan hampir 500 miliar. Uniknya lagi, bukan dia mengurusi persoalan anaknya ditahan, tapi ngurusi hartanya yang di deposit box di berbagai macam bank. Inilah mental korup daripada pejabat kita, dikasih kekuasaan, dikasih kewenangan, tapi tidak amanah. Sehingga yang terjadi adalah hedonisme atau rasa sok kaya, sok pamer dari istrinya, dari anaknya, dari pejabatnya sendiri. Rasa dunia mereka yang punya. Tanpa mengabaikan bahwa ada rakyat yang masih menderita, masih ada kemiskinan, masih banyak rakyat yang disolimi oleh sistem. Bayangin pajak yang dijadikan sumber pendapatan negara, kalau rakyat atau pelaku bisnis sampai melanggar pajak, sanksi hukumnya jelas, ditahannya jelas. Malah pajak hari ini punya tahanan sendiri. Bagaimana dengan petugas pajak yang tidak bayar pajak? Hukuman apa yang diberikan? Paling cuma sanksi, paling diingatkan rakyat sendiri yang disolimi. Sistem ini mestinya dibangun untuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat, bukan pejabat yang sudah digaji oleh negara dari hutang, dari pajak, dari pemasukan sumber apapun, malah dikorup, malah dicuci uangnya. Kalau model pejabat kayak gini, rusak sistem kita, semakin
jurang kemiskinan semakin tinggi, karena hak yang harusnya diberikan kembali kepada masyarakat berupa program, berupa bantuan apapun, akan menjadi berkurang karena dikorup. Nah, kalau udah negara atau pemerintah atau aparatur pemerintah sampai korup, mau rakyatnya sejahtera dari mana? Rakyatnya bahagia dari mana? Sulit lah. Harusnya pejabat yang korup itu, atau pejabat yang seringkali mencuci uangnya segala macam, harus dihukum yang setimpal. Jangan ketika rakyat salah sedikit aja masalah pajak, salah sedikit masalah bea cukai, wah pasti heboh, pasti diuber-uber, pasti segala macam. Tapi di internal sendiri yang bobrok. Keluarganya menunjukkan naik mobil, emasnya bergelantungan, ya kan? Malah naik pesawat super mewah, ke Eropa, ke Amerika, tasnya kalau perlu bersaing antar ibu-ibu yang kelasnya jangankan jutaan, sampai ratusan juta. Bayangin kalau sampai ratusan juta. Duit siapa itu? Gajinya bisa diukur. Berapa perolehan sebulan, berapa perolehan setahun kan bisa diukur. Gak mungkin dia bisa hidup mewah kalau nggak mengkorupsi. Karena birokrasi itu memang dibuat rumit supaya ada celah korupsi. Coba kalau sistemnya semua dibuat digital, nggak ada tatap muka. Diajak untuk masyarakat sesuai aturan. Korupsi pasti hilang secara perlahan. Tapi birokrasi selalu sistemnya sudah dibikin online, tapi masih ada offline-nya. Nah, ini negosiasi ini. Dan cenderung melindungi daripada orang-orang yang nakal yang memang ngemplang, merusak sistem itu sendiri, bukan diajak edukasi untuk dibuat baik, untuk dibuat benar, supaya sistem berlangsung dengan baik dan benar. Karena birokrasi ini pasti ada celah yang untuk bermain dan pasti dimanfaatkan oleh para pejabat negara. Bayangin eselon 3 punya harta sampai 500 miliar, luar biasa banget. Gak mungkin mau dia pengusaha apapun 500 miliar. Pasti ada kompromi-kompromi yang disembunyikan. Satu lagi menunjukkan kemewahan segala macam. Hanya seorang kanwil bisa punya harta yang begitu luar biasa. Anehnya, orang-orang hebat yang punya harta begitu besar tidak dipanggil secara otomatis, baik oleh KPK atau kejaksaan atau kepolisian lah. Karena harusnya sistem hukum itu, ketika itu menjadi syaratan pabrik dan itu dilihat kejanggalan, udahlah masuk ranah hukum. Dicari celahnya pasti ketemu. Jangan sampai pembiaran ini terus berlangsung, sehingga hedonisme akan tampak di publik, publik pun akan mencari tahu, dan pasti suka tidak suka, karena IT kita atau anak-anak muda kita itu cukup jago dalam menggunakan sistem, baik di HP, di IT apapun, anak Indonesia sudah jago. Pasti bisa menyorot dan pasti bisa memblokir biarpun media mainstream menutupi semua kejanggalan ini. Karena kadang-kadang masih ada kepentingan dari pejabat publik atau kementerian untuk menutupi persoalan yang ada di masyarakat. Tapi tidak akan bisa menghalangi atau menutupi apapun yang dilakukan di sosial media. Karena fungsi kontrol, filterisasi hari ini ada di sosial media, dan itu akan dikupas habis oleh warganet, oleh netizen, dengan berbagai sumber yang diperoleh, dengan berbagai media yang dilakukan, mau dia bentuk YouTube, IG, TikTok, apapun media itu akan dimunculkan oleh
para anak-anak muda ini yang jago di IT, jago di sosial media. Hedonisme pejabat dan keluarganya ini harus melihat daripada kondisi masyarakat kita hari ini yang masih serba kurang, angka kemiskinan masih tinggi, sementara uang ini yang diambil oleh pejabat negara tidak dapat dipastikan itu pasti ada uang pinjaman negara, ada pajak yang dipungut dari masyarakat, dan ada sumber pemasukan yang memang melibatkan uang yang diambil dari masyarakat. Jangan enak-enakan, jangan merasa hebat kalau pejabat negara, karena Anda disumpah pada saat menjadi pejabat. Sumpah Anda adalah mampu. Pertama pasti profesional, atau memang mampu dalam pekerjaannya. Dan pasti salah satunya adalah bagaimana integritas saudara atau pejabat negara ini untuk menunjukkan nilai positif atau hadirnya negara dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Uang Anda bukan harta Anda, tapi uang dari pajak, dari hutang negara, dari pendapatan negara, dan Anda digaji untuk menjadi profesional dan melayani masyarakat, bukan malah mengemplang duit dari rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.